Oke, bisa diperkenalkan dulu bro, namanya siapa? Dan di kapal jabatannya jadi apa? Oke guys, perkenalkan nama aku tuh Catur Kusuma. Aku lahir di Wonosobo dan besar di Wonosobo. Jadi Orang Wonosobo juga. Wonosobo. Jadi dikatakanlah aku tuh anak daerah. Tapi aku punya semangat tinggi Untuk menggapai cita-cita aku. Jadi udah cita-cita dari awal untuk kerja di luar negeri. Iya, khususnya untuk mencari pengalaman yang lebih dari negara sendiri gitu. Karena aku berangkat dari kota kecil Wonosobo daerah dan aku harus bersaing dengan teman-temanku yang notabene itu kota-kota besar. Saingannya dari other country semua ya, luar negeri. Jadi saingannya di dalam negeri sama di luar negeri juga kita punya saingan. Khususnya di wilayah Asia itu kita punya Filipina, Thailand, India. Itu konten itu persaingannya sama kita. Oke bro, mungkin banyak sekali yang bertanya. Nah, untuk salary bro, untuk yang awal-awal itu yang pertama itu Galisteo itu gaji itu berapa itu? Oke, ini yang pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang ingin tahu berapa sih kerja di kapal. Pertama, gitu. Jadi di kapal itu ada bagian tertentu ya. Jadi per bagian itu per posisi itu beda-beda gajinya. Iya. Kita mulai dari bawah dulu, Galisteo paling bawah itu di kapal itu paling bawah. Paling bawah itu Galisteo paling. Galisteo itu $750. $750. Itu di setiap kapal beda atau semua di CTI aja? Semua karnival itu sama. Tapi kalau kapal lain beda. Kalau perusahaan lainnya beda ya. Lebih rendah apa lebih tinggi? Biasanya lebih tinggi. Royal Caribbean lebih tinggi. Kalau Apollo sama Status lebih rendah dari karnival. $750. Itu kalau dikali 14.000 itu bisa kalikan sendiri lah. Apalah itu sekitar 8 juta. Ya, itu satu bulan mereka tuh gajinya tuh per 2 minggu kita. Jadi setiap 2 minggu kita gajian, setiap 2 minggu kita gajian. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah itu ada jenjangnya guys. Jadi sampai garis steward kita kerja di garis kita ada jenjang karir untuk ke depan masa depan. Nah, ini yang menarik. Nah, dimana makanya saya mengundang Bro Catur ini. Dia udah mendapatkan yang berbeda. Dia udah mendapatkan, bisa dikatakan dia udah karirnya sangat bagus di kapal pesiar ini. Dia udah mendapat jenjang karir yang udah naik, sehingga bisa dijelaskan tuh jenjang sekarang karirnya apa loh? Oke, kalau jenjang karirku sekarang aku sebagai bar waiter bukan waiter biasa ya, tapi bar waiter itu yang aku jualan minuman. Berarti udah tahu ya jenis minuman itu? Aku tahu semuanya karena aku sekolah dulu sebelum aku promosi menjadi bar waiter. Kita dari pihak karnival disekolahin dulu. Ada namanya bar college. Selama 2 minggu pelajaran di kelas dan 2 minggu kita training terjun langsung. Dan itu semuanya resmi, kita gratisin, kita dibayarin sama perusahaan di Miami. Ya. Pertanyaannya bro, bagaimana biar bisa jadi karirnya tuh naik seperti kamu, bisa menjadi bar waiter itu gimana caranya? Mungkin kan banyak sekali yang penasaran cara menjadi dari Galisteo menjadi bar waiter. Mungkin aku jelasin dulu dari posisi dulu untuk bawah sampai ke atas ya. Untuk Galisteo itu posisi terendah dan itu bisa promosi menjadi asisten waiter kalau di karnival. Asisten waiter itu otomatis posisi kita, kerjaan kita itu sudah berubah dari uniform lebih ke atas. Seragam udah beda ya seragamnya? Seragamnya sudah beda. Kalau Galisteo kita pakai coverall. Coverall itu semacam kayak itu ya, namanya chevron jas ya, chevron kayak gitu. Dan kalau udah jadi asisten waiter otomatis kita udah pakai ya yang pakai seragam untuk tamu lah gitu ya, udah pakai bagus-bagus gitu. Itu asisten. Itu masih asisten waiter. Nah, asisten waiter itu gajinya itu berapa? Udah 1.100 per bulan. Dolar ya, dolar. Bukan ribu loh, dolar. Kalikan sendiri 14.000. Sekarang dolar udah naik lagi ya. Dolar itu per tahun naik pasti dolar, nggak mungkin turun. Nah, itu kita kerja selama 2 bulan. Itu kita baru promosi ya dari guys steward sama asisten waiter itu kita ditaruh biasanya di crewmates. Crewmates itu namanya itu tempat makan buat karyawan, namanya crewmates. Kita belum melayani tamu tapi masih melayani karyawan. Itu gajinya 1.100. 2 bulan kita ditaruh di situ, kita naik lagi posisinya, belum naik posisi masih sama dengan asisten waiter, cuman pekerjaannya kita lebih beda. Kita kerja di room service.
Nah, room service bawa makanan ke ruangan-ruangan ke kamar-kamar itu gaji kita udah naik karena kita udah dapat tips dari tamu. Ketika kita mengantarkan makanan ke kamar, otomatis tamu bakalan ngasih kita tips. Itu katakanlah biasanya kalau orang Amerika itu kalau ngasih tip itu biasanya rata-rata berapa Bu? macam-macam, tergantung orang. Minimal biasa $5, kadang ada sih $1, $2. Tapi kan satu orang, kita bisa kalikan berapa ribu orang. Masih kita untung lah ya. Setiap melayani misalnya di room service rata-rata berapa kamar yang kita itu masuk? Nggak bisa, nggak tentu sih. Kadang kalau rame banyak, maksimal itu 1 hari kan kita sip-sipan. Kita dapat kalau kita galley steward kita kerjanya tuh straight dari katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Putus, nggak ada potong-potong. Cuma nganterin breakfast, lunch sama dinner. Enggak, itu galley steward straight. Kalau kita waiter, kita sistem kerjanya beda lagi. Gimana gitu? Jadi kayak breakfast udah ada, kita kerja breakfast. Ntar selesai kita istirahat, ntar berangkat lagi kita lunch. Ntar break lagi kita dinner. Jadi kepotong-potong, nggak kayak galley steward yang langsung straight lurus terus. Berarti lebih enak gitu ya? Lebih kalau buat tidur atau buat kita main keluar itu enak galley steward karena kita bisa puas kalian gitu, panjang waktunya ya. Tapi kalau waiter kita punya waktu paling plus 1 jam 2 jam karena kita harus lari-larian untuk berangkat kerja selanjutnya gitu. Jadi kita harus pontang-panting. Nah, balik lagi ke asisten waiter yang kerjanya di room service itu gajinya 1.500 sampai 2.000. Tuh ya, kalikan lagi aja berapa. Nah, itu ada jenjangnya lagi guys. Kita dari room service kita udah promosi lagi ke dining room dan namanya udah ganti, promosi posisinya menjadi asisten waiter. Nah, itu gajinya udah di atas lagi 2.000. Asisten tim waiter. Berarti dari galley steward, asisten waiter, asisten tim waiter, terus waiter setelah itu. Habis itu masih ada jenjang lagi guys. Namanya belum jadi waiter. Itu kerja di dining room itu kita udah full melayani tamu. Kita dapat tips tamu, kita harus punya kewajiban melayani tamu, jangan sampai ada komplain. Pokoknya gimana caranya agar kita tuh mendapatkan positif performance atau komen terbaik ya, karena itu mempengaruhi jenjang karir Anda. Nah, setelah itu kita kerjanya per timan. Di dining room itu ada namanya asisten tim waiter dan tim head waiter. Setelah itu sambil makan Bu. Aman, selesai kita ya. Jadi setelah asisten waiter, asisten tim waiter dan the last tim head waiter itu udah tertinggi, udah paling tinggi. Kan kalau jenengan itu kan kalau apalagi di bar waiter, namanya aja udah bar waiter itu kan nggak jauh dari yang namanya alkohol, ya kan, harus dekat jangan alkohol kan? Enggak ya, maksudnya ya, dengan lingkungan alkohol itu apa nggak menjadi pantangan sendiri atau bagaimana tuh? Kalau menurut aku ya dari segi apa dulu nih, kalau dalam segi kita profesional kerja, oke, kalau agamaku mungkin nggak mengizinkan ya, tapi kalau katanya kalau nggak mabuk tapi nggak kalau kita kalau jalan cuma nyicipi aja kan, kalau jadi waiter nggak harus minum banyak kayak gitu kan? Ya nggak harus minum banyak, yang penting kita tahu kita minum, kita tahu rasanya. Misalnya tamu mau tanya ini rasanya seperti apa, otomatis kita bisa tahu jawab, kan ya bisa jawab. Kan nggak lucu kalau ini apa tapi nggak tahu rasanya. Kita yang jualan masa kita yang nggak tahu kan ya, jadi kalau menurut aku profesional kerja, dan menurut aku pekerjaan itu nggak ada yang lagi kita baik dengan niat kerja lah, yang penting niatnya kerja ya. Uang masalah haram, masalah halal itu urusan kita sama Tuhan masing-masing, tergantung kitanya sendiri itu. Karena banyak sekali netizen yang bilang itu kok jadi kapal pesiar minum alkohol mabuk itu kayak gitu tuh. Makanya itu kembali ke orangnya masing-masing. Enggak semua kan emang di mata orang kerja di kapal pesiar itu negatif karena dengan kehidupannya di kapal apa dan sebagainya, apalagi ini kerja di Amerika ya, yang notabene dan kita tahulah kalau Amerika itu seperti apa. Enggak jauh kita kalau di Indonesia di Bali itu kayak apa. Tapi kalau buat aku fan-fan aja, kita kerja di mana aja bisa kok, nggak harus di Indonesia, nggak harus di mana saja. Yang penting kita tuh niat baik. Masalah haram halal itu urusan kita sama Tuhan, kita juga nggak tahu. Toh kita sholat terus kita ngaji terus belum tentu dia masuk surga. Iya, belum tentu masuk surga. Kalau kita masalah kalau aku masalah duniawi masalah
akhirat nggak bisa disatukan. Yang penting aku kerja baik, niat baik, aku bisa bantu sesama, itu nilai plus buat aku. Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada halangan. Jadi ini buat kalian semuanya guys, nggak usah takut-takut Nggak usah kalau mau takut kerja kalau di bar, Nah, kerja di untuk kapal cewek pesiar, juga bisa di bar itu ya. cewek cowok yang berkaitan dengan alkohol yang kalian masih takut karena nggak usah kalian yakinkan keluarga kalian fokus sama karir kalian, apa yang ingin kalian capai, fokus ke goal kalian. Insya Allah impian kamu dan tujuan kamu bakalan terwujud. Tapi kalau kamu takut apa itu macam masih takut gimana, kamu nggak bakalan maju dan kamu nggak bakalan tahu. Ketika kamu harus mengambil keputusan, ya kamu harus berani dengan semua resiko gitu. Ya, benar. Jangan setengah-setengah dan jangan pernah kalau menurut aku kadang omongan orang itu bisa menjadi senjata kita loh. Maksudnya tuh omongan orang, kamu jangan kerja di sini, ini tuh nggak baik buat kamu. Nanti gini. Padahal kamu belum pernah mencoba. Iya, makanya. Sedangkan nasib orang itu beda-beda. Contohnya aku sama kamu aja, bisa kan nasibnya beda-beda kan. Tapi kenapa kamu bisa ngomong jangan kerja di sini kalau kamu bakalan itu nggak bakal sukses karena gini. Kan itu kamu bukan aku. Kan nasib kamu beda-beda kan. Gitu loh. Itu guys. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu. Pertanyaannya adalah hal-hal apa yang bisa kamu tuh betah kerja di kapal tuh, yang bikin kamu betah? Apakah dari segi salary-nya atau dari wah ini ketemu boleh cantik-cantik, atau dapat ini aku bisa jalan-jalan keliling dunia ini apa tuh? Oke, itu pertanyaan menarik ya. Hal yang bikin kamu betah di sana itu apa? Iya, banyak sekali yang penasaran. Iya, karena kenapa sih bisa betah bertahun-tahun, bahkan sampai ada teman-temanku berpuluh tahun masih tua pun kerja di sana. Kalau Ya, udah berpuluh tahun dapat achievement juga dari pihak itu. bisa. Kita dapat pensiunan ya, minimal 10 tahun Dapat pensiunan. pensiunan ya? Pensiunan. Walaupun udah pulang kita dapat gaji juga. Iya, tapi gajinya mereka diambil secara langsung, nggak per bulan. Oh. Jadi dilangsungkan dilimpahkan. Contoh, misalnya kamu udah kerja 20 tahun, berarti selama 20 tahun pensiunan kamu udah punya duit itu, dikasih langsung satu kali. Itu nggak per bulan. Kalau udah 10 tahun untuk waiter itu berapa bro? Itu Berapa biasanya dolar? itu kalau dana pensiun per tahun naik. Kalau tahun sekarang Udah naik lagi. Iya, tahun ini $17.500. $17.500. 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun beda ya. Per tahun nilainya beda. Kalau contoh kamu 17.500 17.000 tadi. $17.500. Itu kalau 10 tahun ya. Beda lagi kalau misalnya aku 15 tahun pensiunnya. Tinggal kalikan aja per tahun naik 1.000. Oh, tergantung mau berapa tahun? Tahunnya. Mau 10 tahun bisa, Ya, 15 tahun bisa. Ya tergantung kamu bekerja sama perusahaan Carnival itu berapa puluh tahun, tinggal gajinya itu. Pokoknya minimal kamu dapat pensiun 10 tahun aja. Kalau di bawah 10 tahun kamu udah resign atau kamu udah selesai, ya jangan harap itu Ya, dapat dana pensiunan gitu. Oke bro, kembali ke pertanyaan tadi. Oke, jadi balik lagi ya. Kenapa yang Kenapa bikin kamu aku betah itu di sana? Oke, pertama karena salary Salary ya, itu tahu sendiri lah. jelas itu membuka mata kita semuanya. Dolar coy, Yang tadi gimana sih? tidur sekarang udah Ya. lagi. Oke, pertanyaan Ya. how much your salary bro? Can Oke. you- mungkin ini walaupun ini sangat privasi tapi buat motivasi aja lah buat teman-teman. Sebenarnya ada dua aku jarang sih kasih tahu ya, iya. sebenarnya karena nggak tahu kenapa takut dikira sombong Oh. atau apa Ya, gitu ya. santai aja, Ya, aku santai membawa privacy Wah, sendiri iya. kan. Tapi tapi buat motivasi lah enggak ambil jadi di situ beda-beda ya guys. Aku dapat barwester itu aku minimal kerja 2000-an ke atas, 2.500 per bulan. belum dapat Sorry, per minggu, per 2 minggu. Jadi gajinya 2 minggu. 2.400 2.500. berarti 2 minggu sekali gajian. Gajian. Berarti 1 bulan 4.000 hampir 5.000 ya. Iya, tergantung juga pemasaran kita. Tergantung Berarti- rame enggaknya Pasti ramai tamunya. kan? Iya. Terus belum tipsnya ya. dapat itu udah digabung sama tips. Udah ada dulu. Udah digabung sama tips. Hampir 5 Tapi kita di sana ada dua macam tips. Kadang tamu itu ngasih cash, kadang itu ngasih di tulisan di resip itu. Kalau di tulisan itu ngambilnya gimana? Di tulisan Ngambil tips. ketika kita kalau di Carnival beda ya sama perusahaan lain. Kalau di Carnival minuman itu berbayar guys. Oh. Beda kalau yang lain udah
free ketika kita masuk ke kapal pesiar itu udah gratis semuanya. Minum, makan, tidur udah gratis. Kalau di Karnival beda Cuma guys. Karnival aja yang Cuma masih Karnival bayar. aja yang minuman bayar. Jadi ketika kamu masuk ke kapal pesiar, kamu cuma gratis makan sama tidur. Sama main-main mungkin kayak di kasino apa tapi enggak, kasino yang bayar, kasino sama minum bar itu masih bayar. Nah itu kalau kita jualan minuman kita kan otomatis dapat resipnya, kita ngasih ke tamu kan ada kayak nota kalau di Indonesia namanya nota. Itu tamu suruh tanda tangan di situ. Pakai kartu, kita bawa kartunya. Ya, kita bawa resipnya itu dikasih ke tamu. Katakanlah mereka beli bir atau beli liquor gitu ya. Terus di situ ada tertera harganya, namanya, terus namanya saya yang melayani, yang menservis itu udah ada di resipnya itu. Tinggal kita minta tanda tangan. Dan kalau mereka mau ngasih tips, mereka bakal ngasih di atas pojokan ada tulisannya berapa, $1, $2, $3 ya di billnya itu mereka bakal ngasih itu. Dan itu kalau kita dapat tip itu kita harus dikumpulkan. Setelah kita selesai kerja, jam kerja kita selesai, kita kasih ke bartender kita atau enggak ke manajer kita. Mereka yang akan mengatur keuangan kita. Berarti nggak bisa langsung diambil. Enggak. Setelah gajian mungkin ya. Itu setelah gajian baru masuk gitu. Yang boleh diambil ya kalau mereka ngasih cash. Itu udah beda ceritanya, itu udah hak milik kita. Kita punya uang itu karena kita ada bukti nyata. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin aku nyaman lagi? Ya kedua, karena aku suka tantangan, suka hal-hal yang baru. Aku suka mempelajari hal baru, apalagi Amerika yaitu apa? Seolah-olah dunia itu kiblatnya ke Amerika, negara maju kan? Saya cuma lihatnya cuma di TV. Sangat dulu yang aku cuma bisa lihat di TV, sekarang udah bisa lihat di kenyataan. Nah, sekarang aku bisa tahu kayak apa sih Amerika. Aku Memang tahu seperti apa bro? Amerika itu seperti apa? kalau digambarkan nggak bisa terrealisasikan. Iya, yang penting amazing. Maksudnya tuh kayak aku tuh puas, aku bisa sampai Amerika. Aku bisa tahu San Francisco, Los Angeles, Hollywood, Tempatnya terus bagus-bagus. New York, terus Mau Meksiko. pertanyaan tuh. Oke. Banyak sekali orang itu foto di Hollywood. Kalau kita main ke Hollywood itu ada bayar tiket atau enggak? Enggak ada. Jadi Hollywood itu kita cuma kalau aku dulu dari portku, dari pelabuhanku sampai ke Hollywood itu bayar. Kita rombongan, kita kayak di sini kayak nyewa mobil Grab ya, $100. Tapi kalau semakin banyak orang kan jadi lebih murah. Joinan. Jadi kayak aku waktu orang itu cuma 4 orang, jadi aku kena satu orang $25. Kita ke Hollywood, ternyata Hollywood itu nggak sebagus apa yang aku lihat. Oh iya. Kan cuma tulisan aja Hollywoodnya aja. Iya. Kalau yang tulisannya Hollywood itu kayak bukit aja guys. Jadi kayak bukit yang gersang, tanahnya itu benar-benar kayak berdebu. Terus beda ya tanah Indonesia sama Amerika. Di situ Amerika itu lebih kayaknya ada penjual apa tangcimen. Nggak ada ya, beda. Di sana benar-benar gitu. Dan di situ nggak boleh foto dekat tulisannya karena kenapa? Itu dijaga. Nggak tahu kenapa. Ada palangnya. Ada ya kayak semacam namanya apa tuh gerbang itu. Itu kita boleh foto itu jarak 300 sampai 400 meter. Jauh tapi banget kita ya, masih kelihatan kalau foto di atas kita tujuannya. Malahan kalau kita foto saya dekat nggak foto bagus, tulisannya nggak full. Tapi besar emang banget. fotonya harus dari jauh biar kelihatan Hollywood. Nah, yang bagusnya itu guys di downtown Los Angeles itu bagus, ramai sekali. Aku pernah Downtown tuh apalagi aku nggak tahu. Downtown itu kayak pusat kotanya di Los Angeles. Hollywood bukan di tulisan Hollywoodnya itu, tapi katakannya kayak kalau di Indonesia itu kayak kalau di Indonesia kalau Wonosobo ibaratnya itu alun-alunnya gitulah. Iya, kalau jalan-jalan jadi itu orang berlalu-lalu itu emang benar pusatnya kayak New York. Kota nggak pernah mati mereka. Aku pernah ke situ yang ada bintang-bintang di lantai ada tulisan Michael Jackson, tulisan artis-artis itu kan ada nama-nama di bintang-bintang itu. Aku pernah foto di situ dan aku pernah lihat fotonya di Instagram ada bro. Aku punya ada di Instagram. Kami bisa nama Instagramnya apa bro? Catur Kusuma. Nanti kamu lihat bisa foto-fotonya itu di Hollywood. Kalau di tempatku ada bro kayak Hollywood. Gimana? Tapi namanya bukan Hollywood. Ya, di Semrawut. Semrawut ya kayak punya itu ada bukit. Bukit Semrawut. Nanti bisa dilihat lah foto-fotonya itu
bisa dicek Instagramnya di luar negeri semua itu. Dan ya banyak pas di contohnya itu rame karena mereka juga buat syuting Hollywood ya, film Hollywood. Aku pernah melihat itu pas Pernah syuting, pernah lihat lagi syuting lagi film apa itu? syuting nggak tahu filmnya apa itu, yang penting lagi adegan action Balapan. gitu, action berkelahi action itu benar dijaga ketat guys. Di berkerubung itu dikasih jarak minimal itu 300 meter, kita lihat itu 300 meter, nggak boleh dekat-dekat karena itu krunya tuh banyak. Mungkin film Fast Furious Mungkin ya, mungkin di situ ya, sebelum dia meninggal. Nah, lanjut terus itu pengalaman, itu suasana ya, itu yang bikin itu teman-teman guys. Jadi selain kita dapat pengalaman guys, kita punya teman-teman tuh dari berbagai negara guys. Aku punya teman dari, kan kerja di kapal itu dari berbagai belahan dunia ada di situ ya. Benar. Dari kawasan Asia, Amerika, Eropa semuanya ada. Dan Ada. aku mendapatkan teman itu semuanya di luar dari Indonesia ya. Ada teman yang masih akrab dari luar negeri siapa? Banyak aku yang dari Kolombia. Kalau misalnya teman aku lihat Ya. ada Siapa namanya bro? Camila, Camila, ada Camila. Zain, siapa lagi ya? Pokoknya banyak yang dari Karena Kolombia. YouTubeku ini yang nonton dari kalangan dari mendunia negara ya, dunia, gitu ya. bro. Oke. Udah internasional nih. Kolombia, aku punya Kolombia. Aku suka dekat juga sama orang Filipin. Kalau Kenya, Kenya. Asia aku agak orang, aku lebih ke orang luar, kalau Amerika Latin. Terus kayak sama orang Haiti, terus orang Orang mana Haiti? Haiti, Haiti apa itu? Zimbabwe, South Africa, Mana aku tahu. terus ya orang-orang hitam-hitam gitu. Itu buat teman itu asik gitu. Terus dapat Label orangnya ya. dia orangnya tuh ya orang mereka beda sama orang kita gitu. Kalau orang Indonesia ya Asia, mereka tahu lah kalau orang mereka emang yang penting lu jangan ganggu gue, jadi gue gak bakal ganggu. Lu mau ngapain aja terserah, lu mau istilahnya mau nggak pakai baju pun nggak apa-apa, mau apapun terserah, yang penting jangan ganggu hidup aku. Itu aja kalau orang mereka bebas, kamu mau jadi apa aja bebas. Beda kalau orang kita ya, kita katakanlah kita pakai salah baju aja pasti diomongin kan, wah itu orang norak banget ya apa. Itu kan kalau orang Asia ini salah kostum. Kalau mereka tuh nggak peduli who you are. Berarti You. orangnya I don't care. Iya, di sana nggak peduli. Yang penting kamu baik sama aku baik. Aku nggak bakalan urusin. Tapi orangnya privasi tuh kamu. di sana tuh baik-baik gak sih kayak orang Indonesia gitu? Baik-baik kok. Mereka baik-baik. Mereka loyal Loyal. pekerjaan. Tapi kalau mohon maaf nih kalau Gimana, untuk, bro? kalau untuk pekerjaan masih orang Asia masih megang. Megang, maksudnya megang Maksudnya lebih ulat, lebih Oh, iya. lebih pekerja keras orang daripada orang Asia, luar. khususnya orang Indonesia. Ini Contohnya dalam hal apa ini bro? ya kita misalnya kita dalam satu kerjaan, satu tim, mereka pemalas guys. Jadi ya itu kerjanya ya kadang mereka tuh suka-sukanya itu. Kalau diatur sama supervisor kadang melawan. Itu orang mana itu? Ya orang di luar Asia, entah itu Amerika, entah itu. Itu orangnya malah males-males sebenarnya ya. Mas mereka males. Jangan Tapi salah kenapa guys, mereka kalau tuh kaya-kaya ya? enggak kaya sih soalnya. Berarti Mungkin karena negaranya dan keuangan mereka lebih tinggi dari kita. Jadi dolarnya lebih jadi Kelihatan kaya. Contohnya kalau teman-teman aku, mereka bule-bule kenapa kerjanya setara sama aku? berarti Kalau sama aja dipikir, sebenarnya. sama aja. Dan jangan kira guys ya, bule-bule di Indonesia itu kaya semuanya ya. Enggak semua bule-bule kaya. Nah itu. Enggak semua. Mereka Banyak tuh kalau di yang kalian ya di Bali, kalau kalian di tempat-tempat turis Iya. tuh Mikirnya mesti kaya. itu mesti kayak mereka tuh Sebenarnya macam kalau di negara itu kayak kita sama mungkin aja kayak ya. katakanlah kayak uli bangunan atau penjaga toko karena mereka uangnya mereka kalau di Dirupiahkan Indonesia lebih banyak. makanya mereka punya uang. Padahal kalau di setaraan SDM kita lebih Ya sama aja. sama. Mereka lulusannya SMA guys. Kita yang harus kerja di kapal mungkin bisa lulusan kuliahan, pariwisata dan sebagainya kan. Tapi seperti itu Jadi yang menganggap jangan kerja. pernah minder, Wow. apalagi kalau kamu udah kerja di kapal dia sama orang-orang bule atau sama orang yang kalian kira itu negaranya tuh lebih maju. Itu negaranya guys, bukan orangnya guys. Orangnya, tapi Oke? negaranya guys. Itu balik lagi ke orangnya. Kita tuh bersaing orangnya bukan negaranya. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya kalian punya cita-cita pengen kerja di luar negeri, kamu perdalam bahasa kamu sama keahlian kamu di apa, passion kamu itu yang akan menolong kamu di karir kamu ke depan. Kalau misalnya pastinya di musik itu apa gimana? Bisa terserah. Ya kamu di sana juga kamu Di sana ada event-event juga apa? gimana? banyak kan, jadi artis, jadi penyanyi, jadi Ada. solois,
duo grup band di kapal pesiar juga menyediakan, dia ada, cuman di Indonesia nggak ada pendaftarannya. Jadi kalau kamu mau daftar itu kamu harus melewati, contohnya kamu harus jadi garis steward dulu, harus pindahnya prosesnya lewat kapal. Misalnya saya punya bakat di passion di nyanyi, terus tiba-tiba di sana ada event nyanyi, wah ini suaranya bagus malah, berarti di sana kerjanya suruh menghibur terus nyanyi gitu. Iya, memang kerjanya kamu menghibur. Berarti nyanyi terus aja, ada schedule. Dan di sana kalau di Carnival guys, jadi ini buat kalian semua, buat biar ada gambaran, setiap sebulan sekali itu di Carnival di perusahaanku ada kru party itu ngapain? Kru party itu tuh kayak kita pesta tapi buat karyawan semua, minum alkohol, pasta, semuanya. Pokoknya pesta, kita joget-joget, kita clubbing, kita minum bebas, kamu mau ngapain, makanan enak ada gitu. Dan satu lagi kru talent show itu ada kayak pencarian bakat tapi buat kru, ada yang menyanyi, ada yang menari, mereka dapat hadiah. Iya, kalau itu ada. Jadi itu ada kayak semacam lomba gitu. Iya, ada di situ. Juga banyak kegiatan tuh di kapal, nggak cuma kerja guys, yang kalian kira. Kita di sana tuh kita juga ya, hiburan, kita punya biar event juga. Jadi perusahaan kita tuh kayak biar gimana caranya biar nggak bosan cuma kerja terus, kita punya hiburan lain, kita punya grup bar, kita punya grup party tiap bulan, terus makanan itu tiap minggu kita punya spesial per negara. Contohnya minggu ini kita punya spesial makanan Indonesia, ada bro, banyak di situ. Contohnya apa bro? Oh, di Indonesia yang terkenal bakso, sate ayam, nasi goreng, itu ada di makanan internasional bumbu Indonesia. Cuman nggak base rasanya gitu. Terus kita bulan depan atau minggu depan ada apa, makanan khas Thailand, tom yum atau apa, makanan untuk makanan nggak jadi masalah ya, walaupun ada masalah sih kalau menurut aku. Kita banyak makanan tuh, banyak yang orang kapal tuh, yang di kapal tuh malah gemuk-gemuk kan, nggak ada yang kurus karena mungkin awal karena mereka kaget dengan pekerjaannya menyatu pekerjaan. Tapi kalau setelah mereka udah menyatu pekerjaan, suasana, dapat teman, makanan nggak, jangan dikhawatirkan guys. Kita di sana nggak usah khawatir soal makanan. 4 sehat 5 sempurna pokoknya ya. Kalau di sana lengkap lah ya. Makan apa aja gratis. Makan aja gratis, makan gratis. Kita utuh ya, hidup di sana gratis, makan udah dibayar. Nggak ada yang kurang bayar. Apa itu bro? Siapa itu? Gitu guys. Jadi itu salah satu kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang, dan aku punya goal, aku punya impian. Sebelum aku terwujud impian itu, aku masih di kapal gitu. Jadi aku menabung dulu, jadi mengumpulkan uang dulu baru bisa berhenti di kapal. Itu yang membuat. Tapi kan sekarang lagi pandemi bro, nggak ada orang yang lagi liburan, lagi bersihkan holiday, nggak ada. Itu gimana bro? Of course, kita semuanya nggak cuma di bagian pariwisata, sektor pariwisata, makanan pun, kantor pun, sekolah pun semuanya libur. Itu nggak cuma Indonesia ya, satu dunia guys. Jadi nggak usah pusing. Kita tuh nasib semuanya gitu. Tapi udah ada kabar baik lagi, tadi dapat email dari tapi kan nggak mungkin kan, corona kan akan berlanjutan, nggak selesai kan, nggak mungkin kan, pasti ada selesainya kan. Dan ini juga kan kabar baik, mungkin Januari, Februari kan itu kita udah mulai berlayar lagi. Jadi mungkin jadi kalian pantongin aja, follow akun resminya Carnival atau nggak di Jogja biar dapat informasinya. Biasanya di situ banyak informasi guys. Kapan kita merekrut pendaftaran buat teman-teman yang mau mendaftar ke kapal pesiar, khususnya Carnival atau kapal pesiar lainnya. Kalian follow perusahaan kesukaan kalian masing-masing, entah itu Royal Caribbean, Carnival, supaya mau daftar apa itu di follow, atau Disneyland. Itu kalian cari tahu dulu syarat-syaratnya apa, itu baru kalian bisa maju. Yang penting kuncinya tuh jangan pernah takut, jangan pernah dengerin kata orang yang mustahil. Kalau kalian belum pernah coba, kalian harus coba dulu. Iya, harus coba dulu. Apa kata orang jangan ini pernah percaya kan? Iya. Kita lakuin dulu. Kita percaya sama diri kita, sama bisa sama usaha, sama berdoa. Itu aja sih kuncinya. Masalah rezeki itu Tuhan yang ngatur guys. Karena setiap orang itu beda-beda nasibnya. Jangan pernah samakan orang yang pernah gagal itu bakal gagal juga sama kamu. Iya, jangan disamakan, karena jalannya nggak beda. Dan orang lain kamu nanya jalan ke desa ini kemana? Lurus. Kamu jangan ikut lurus, kamu belok kanan. Kayak gitu, jangan mudah percaya. Nanti kalau menyasar tang sendiri. Iyalah, jadi seperti itu. $5.000 kan sendiri juga.
Jadi intinya buat teman-teman yang pengen ke kapal ya memang harus ingat dulu kerja di kapal nggak gampang ya kan, ya nggak semudah. Emang harus ada pengorbanan dan perjuangan, tapi itu nggak akan seberapa bahagianya ketika kamu udah dapatin apa yang kamu dapatkan. Aku butuh waktu 7 tahun guys untuk mendapatkan posisi yang aku saat sekarang. Dapat posisi sekarang itu udah berapa tahun tuh dari? Aku baru dapat posisi sekarang sekitar 1 tahun lebih. Jadi belum lama ya? Belum lama, tapi aku udah bisa menikmati hasil kerja keras aku. Dan aku promosi dengan karirku itu dengan keringat aku sendiri ya guys, nggak kayak orang-orang ya. Mungkin banyak ya teman-teman khususnya kalau di kapal itu mereka tuh katakanlah kayak nyogok atau ada yang nyogok juga banyak buat naik, kan? tapi berhasil. Mereka berhasil. Gantung juga nyogoknya ke supervisor, ke manajer, iya ke manajer, apalagi kayak orang-orang ya aku nggak bisa sebutkan negaranya, tapi itu emang negara itu emang terkenal dengan kayak gitu menghalalkan segala cara. Dan jangan ditiru guys, harus halal karena itu kan nyogok itu haram. Iya, karena kamu bakalan beda lu guys, uang hasil kerja keras kamu sendiri, hasil kerja keras kamu, benar-benar kamu usahanya kamu sendiri gitu loh, keringat kamu sendiri, bukan bantuan orang lain, tapi emang kamu sendiri, beda gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, Bro Catur mungkin yang terakhir buat berikan motivasi pada teman-teman. Mungkin kan sekarang banyak sekali apalagi teman-teman saya ini yang udah ada di Jogja, di Jakarta itu udah selesai training tapi mereka belum dapat job, mereka masih di rumah. Berikan motivasi biar dia gak patah semangat untuk menuju ke kapal tujuan mereka. Yang penting pikirkan pertama itu pikirkan tujuan akhir dulu guys. Ya. Tujuan kamu tuh kemana? Pikirkan dulu itu, pikirkan dulu. Terus kamu mulai sedikit mulai mencari kekurangan kamu apa, misalnya kamu kurang di sertifikat atau bahasa, kamu perdalam lagi. Karena bagi aku itu jangan pernah buang-buang waktu guys. Waktu itu benar-benar adalah uang. Waktu itu emas. Kamu jangan, kalau bisa waktu jangan dianggurin. Kamu gimana caranya untuk melengkapi kekurangan kamu. Ya. Dan jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Harus optimis lah kalau aku tuh mendaftar tuh gagal 2 kali guys. 2 kali daftar interview itu gagal 2 kali. Karena Inggrisnya tuh apanya? Kalau aku dulu karena faktor umur. Dulu pertama faktor karena umur belum cukup. Kalau kedua aku emang udah itu umur. Kalau udah pas gitu umur saya. Itu guys. Jadi kalau gagal itu coba lagi guys, masih banyak kesempatan. Gagal sekali itu wajar lah. Nggak ada yang gagal sekali terus frustasi terus bener enggak, itu jangan pernah nyerah. Itu pasti setiap kegagalan pasti ada hikmah. Kita bisa malah kita bisa tahu kegagalan kita itu dari mana, kita bisa cari kita kurang di mana, kita gagal di apa. Dan ketika kamu gagal di interview, kamu harus tanya kamu tuh gagalnya di mana, agar kamu bisa tahu, kamu bisa belajar lagi ya, biar bisa belajar untuk ke depannya, untuk masa yang akan datang gitu. Jangan terus gagal terus murung di rumah, balang-balang itu marah-marah. Di situ menjadi jadikan motivasi lah. Terus buat teman-teman nih yang lagi itu, yang lagi nganggur nggak tahu kemana lagi, mending kalian perdalam lagi bahasanya kalian. Kalau nganggur ya nganggur, tapi nganggur bermanfaat. Contohnya kayak belajar bahasa Inggris lah. Kamu download lagu Inggris, kamu nonton film Inggris, seenggaknya semalas-malasnya kita, walaupun kita mas, tapi kita masih dapat positifnya. Kita masih bisa belajar, masih dapat nilai positifnya. Jangan cuma nonton film Jepang aja itu. Ya itu. Jadi seperti itu. Terus berani guys, kita harus berani ngambil keputusan. Apapun itu kamu harus berani. Jangan pernah setengah-setengah mikir 2 kali. Mau ke sini takut biaya, mau ini takut gagal. Jangan terlalu jangan terlalu banyak mikir alasan. Langsung aja terjang aja. Masalah gagal, masalah apa itu nomor sekian 100. Kalau masalah uang atau kan bisa utang ya. Iya, kalau masih dipercaya kalau ya itu balik lagi ke diri kamu kalian. Kalau siap biaya pasti berani lah. Harus berani. Ya itu jual apa itu. Tapi pasti berani biaya di situ di kapal pesiar. Balik modal guys, nggak mungkin nggak balik modal ya guys. Santai aja. Jangan gajian
buat party, gajian buat party Nah, sana itu sini. namanya udah itu beling, udah namanya itu udah nggak- beda lagi. beda cerita lagi, maju. Makanya. Kalau udah gajian disimpan uangnya. Jangan boros-boros. Biasanya kalau anak kapal udah Boros tuh, dapat gaji. kerja di kapal, dia bakal beli Beli. iPhone yang Wah, iya. branded, terus baju American Eagle, Nike, Nike, Gucci. sepatu, Gucci dan sebagainya. Jangan kalau kalian berangkatnya masih punya utang, nah mending disuruh dikumpulin tangin dulu utangnya, lunasi dulu, jangan aneh ditabung dulu. Bisa kalau beli kredit tapi jangan pakai Jangan gaji over lah, kamu. ya. Oh, bisa ya sewajarnya dari lah. tip apa dari apa ya. Jadi kamu bisa mencari di sana kamu bisa mencari kerjaan sampingan Sampingan. guys. Contohnya Ya. katanya sambil nyukur juga. Katanya. Ya, di sana aku dulu nyucinya ketika punyanya waiter guys. Jadi selesai kerja Nanti aku dapat tips dari ya aku nyuciin punyanya bajunya waiter, seragamnya waiter, aku setrika. Terus kalau udah selesai aku kirim ke kamar mereka. Terus aku dapat duit dari mereka $15, $20 per lumayan orang. itu guys. Berarti Itu bermanfaat. per orang loh. Kalau kamu dapat 10 orang dan kamu itu Dikalikan sendiri dikalikan $15 kali 10. dan itu tiap minggu pasti ada. pasti ada, dikalikan lagi per bulan per tahun kalian bisa Jadi itu kalau ada waktu luang di kapal itu gunakan untuk cari mencari sampingnya. duit. Karena kita tuh tujuannya ke kapal cari duit, bukan senang-senang, bukan Bukan apa ya. senang cari uang. Jadi balik lagi dipikirkan lagi tujuan akhir kita. Oke bro, ini udah banyak ceritanya. Terima kasih sudah mau mampir di channel saya. Ya nggak apa-apa, Nah, kita yang itu bagi ilmu ya. penasaran, silakan di follow aja. Bisa DM tanya atau apa silahkan tanya aja. Enggak, pengen tanya-tanya seputar kapal pesiar, Kapal nggak apa-apa. pesiar, nggak apa-apa. Selagi saya punya waktu, saya bakalan bantu. Karena di kalian. Indonesia itu masih berapa bulan lagi? Karena Satu mungkin bulan berarti? 1 bulanan ya. 1 bulanan lagi udah berada di Amerika bro. Itu bakalan kami. Nanti kalau udah sampai sana video call bro. Aku bakalan kasih tahu ke aku orangnya tuh itu ya share sosial aja. Nanti jadi Aku stay tune aktif aja di Instagram aktif nanti di sosial media. nanti dilihat Instagramnya karena dia kalau udah di mana-mana udah di pesawat itu udah ada di Udah Instagram di-share. udah di-share. Jadi stay tune aja di YouTube. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe ya kebangetan ya bro. Iya, Kita udah jauh-jauh Iya, jangan cuma dilihat aja, Oh, subscribe, ya. subscribe. Oke, terima kasih udah datang di channel saya bro. Oke. Sukses.